warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufitra Fitri, program studi Hukum Tata Negara, NIM 7423520220076. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan membedakan pelanggaran dan kejahatan terlebih dahulu. Terdapat dua unsur, yaitu satu regulasi atau unsur positif, yang kedua reaksi masyarakat atau unsur sosial. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur yang terpenuhi, maka dinamakan pelanggaran. Dan apabila kedua unsur terpenuhi, maka dinamakan kejahatan. Pengertian hukum pidana. Secara harafiah, hukum pidana berasal dari bahasa Prancis, yaitu poenal, yang artinya sanksi. Pengertian hukum pidana menurut para ahli, yaitu menurut Ponpe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan, ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Menurut Van Hamel menyatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum atau onrecht, dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli, saya dapat membuat kesimpulan dan menyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan bagi manusia yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat dengan tujuan untuk memberikan sanksi sebagai pembelasan atau sebagai upaya pencegahan kejahatan di masyarakat. Tujuan hukum pidana menurut Rembrandt, yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu kepastian, yang ketiga itu kemanfaatan. Adapun tujuan lainnya ialah untuk mencari kebenaran material atau kebenaran yang sebenarnya. Perbedaan hukum privat atau perdata dan hukum publik atau pidana, yaitu hukum privat atau perdata. Yang pertama, hukum yang mengutamakan kepentingan perseorangan atau orang yang satu dengan orang lain. Yang kedua, yang mengajukan gugatan adalah orang yang merasa dirugikan. Yang ketiga, bunyinya penetapan. Sedangkan hukum pidana atau publik, yaitu satu, hukum yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan atau masyarakat umum. Yang kedua yaitu yang mengajukan tuntutan, yaitu negara melalui jaksa penuntut umum. Yang ketiga bunyinya keputusan. Pembagian hukum pidana ada dua, yaitu satu, pidana umum adalah jenis pidana yang termasuk dalam kodifikasi. Yang kedua, pidana khusus adalah tindak pidana yang pada dasarnya punya regulasi tertentu. Dari kata delictum yang berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik dan tindak pidana memiliki arti yang sama. Unsur delik: satu, perbuatan; dua, ada sifat melawan hukum; yang ketiga, ada kesalahan. Ada kesalahan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengaja dan lalai. Sengaja adalah adanya unsur kesengajaan atau mengandung niat, sedangkan lalai adalah tidak mengandung niat. Yang keempat yaitu dapat dipertanggungjawabkan atau mens rea. Karena itu, jika orang gila melakukan perbuatan pidana larangan hukum, jelas melakukan kesalahan, namun kesalahan orang gila tersebut tidak bisa dikatakan melakukan delik atau tindak pidana karena ia bukan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Macam-macam delik, yaitu satu, delik formil adalah delik yang dikatakan selesai kalau sudah terjadi satu atau dua kegiatan. Yang kedua yaitu delik material adalah delik yang dikatakan selesai adanya akibat. Yang ketiga yaitu delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja yang mengandung niat. Yang keempat yaitu delik tidak sengaja adalah delik yang dilakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengandung niat. Yang kelima yaitu delik aduan adalah delik yang hanya bisa dituntut apabila aduan dari korban. Yang keenam yaitu delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Yang ketujuh yaitu delik
umum adalah delik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang kedelapan yaitu delik khusus adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang tertentu atau keahlian tertentu. 3 bentuk dolus menurut Van Hamer. Yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud. Dalam hal ini ada motif yang melatar belakangi dan ada modus atau perbuatan. Yang kedua, kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Dalam hal ini pelaku menyadari secara sadar dan bisa memastikan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat. Baik, saya akan mengambil satu contoh mengenai kasus pembunuhan. Misalnya, si A ingin membunuh si B namun si C datang menghalangi. Sehingga jika si A tetap membunuh atau menembak si B, pasti si C akan tertembak. Oleh karena itu, si B merupakan kesengajaan dengan kesadaran dan si C merupakan kesengajaan dengan kepastian. Yang ketiga yaitu kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dalam hal ini, pelaku bisa memberikan atau menduga-duga selain apa yang dimaksudkan mungkin menimbulkan hal lain. Contohnya yaitu si A ingin membunuh si B dengan menaruh racun di makanan, tetapi makanan tersebut akan dikirimkan ke dalam kelas. Yang ada dalam pikiran si A kemungkinan semua orang memakan makanan tersebut akan meninggal. Oleh karena itu, si B merupakan kesengajaan dengan kesadaran, sedangkan orang yang meninggal dalam ruangan merupakan kesengajaan tentang kemungkinan. Itulah hasil review materi yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.